Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Toko Az-Zikra Channel. Tokonya minimalis, tokonya laris manis. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, yang lagi berjualan, berdagang, semoga jualannya laris manis, dan yang lagi bekerja semoga sehat-sehat selalu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, men-share kepada teman-teman sahabat-sahabatku semua dimanapun berada dengan topik kita, yakni bagaimana prinsip-prinsip dagang yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasi, like and comment ya. Semoga video ini bermanfaat. Yang pertama, prinsip-prinsip dagang yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah hendaknya niat usaha itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang ini tidak hanya kita mencari keuntungan yang banyak, tidak hanya kita untuk menumpukan harta, dan tidak hanya untuk kita memperkaya diri, tetapi berdagang adalah salah satu cara kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdagang dan mendapat keuntungan, maka anak-anak kita bisa sekolah, anak-anak kita bisa makan, dan kita juga bisa beribadah. Maka itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpahala. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi bukan hanya sholat saja yang beribadah atau berpuasa, berzakat, tetapi berdagang pun juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan niat kita itu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip dagang yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, yakni jujur dan amanah. Hendaknya di dalam kita berdagang itu harus kita pegang prinsip kejujuran dan amanah. Contoh sederhana, semisalkan kita menjual gula pasir yang ukuran 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1/4. Jangan sampai kita mengurangi takaran. Jika diketahui oleh para pembeli atau pelanggan gula kita kurang dari apa yang kita jual, atau maksudnya begini, misalkan kurang dari 1 kilo atau kurang dari setengah kilo, maka para pembeli ini tidak akan pernah mau membeli lagi ke tempat kita, karena mereka sudah kecewa akibat kita menjual gula pasir kita tidak sesuai takaran. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Nah, jika pelanggan kita sudah kecewa, maka otomatis mereka tidak akan pernah mau datang lagi membeli ke toko kita, dan akhirnya toko kita tidak ada pembeli, yang pastinya sepi. Nah, seperti itu teman-teman semua. Itu yang kedua. Kemudian prinsip dagang ala Rasulullah SAW adalah
hendaknya kita menjual barang itu harus barang yang halal atau barang yang berkualitas. Maksudnya seperti ini. Di dalam kita menjual barang-barang dagangan, hendaknya harus menyampaikan kepada pembeli sesuai apa adanya. Misalkan barang dagangan yang sudah expired, jadi kita kasih tahu masa expirednya sampai tanggal segini, jadi jangan kita sembunyikan. Seperti itu teman-teman semua ya. Halal, jangan sampai menjual barang-barang yang haram atau barang-barang curian. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian prinsip dagang ala baginda Rasulullah SAW yang keempat, kita disuruh hendaknya mengambil keuntungan itu sewajarnya saja. Jangan sampai mengambil keuntungan itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga modal. Karena jika kita mengambil keuntungan yang banyak, otomatis harga yang kita patok itu akan tinggi, dan pada akhirnya para pembeli ini tidak akan mau membeli lagi ke toko kita karena harganya yang begitu tinggi, dan toko kita akan sepi pembeli. Maka dari itu hendaknya mencari keuntungan itu sewajarnya saja, sehingga nanti kita bisa bersaing dengan toko yang lainnya. Itu yang keempat. Kemudian prinsip-prinsip dagang yang dijalankan oleh Rasulullah SAW yang kelima adalah hendaknya antara penjual dan pembeli itu sama-sama saling menguntungkan. Jadi begini teman-teman semua ya, kita sebagai penjual merasa puas karena para pembeli membeli ke kita dengan harga yang cukup. Lalu kemudian juga si pembeli ini merasa puas dengan barang yang kita jual karena berkualitas dan tidak mengecewakan. Jadi seperti itu teman-teman semua ya, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Kemudian prinsip dagang yang keenam adalah hendaknya di dalam kita berdagang itu kita harus bersikap ramah kepada pembeli. Salah satu penyebab ramainya pembeli di toko kita adalah dengan keramahan ya. Seperti penjelasan video saya yang sebelumnya, sebab-sebab toko itu rame ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ramah ini adalah salah satu faktor yang paling utama di dalam kita berdagang. Karena dengan pelayanan yang baik, ramah, maka para pembeli ini akan senang dan mereka akan balik lagi untuk berbelanja ke toko kita. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabatku, semoga video ini bermanfaat ya. Hendaknya kita pegang prinsip yang 6 ini ya, karena ini adalah ajaran atau prinsip yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.